Baik, ketemu lagi dalam mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum pidana di Indonesia. Adapun hukum pidana yang merupakan salah satu dari jenis hukum di samping hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan seterusnya, yang mana hukum ini ada dan merupakan hukum yang hidup dalam sistem hukum di Indonesia ini. Adapun hukum pidana ialah termasuk hukum publik. Hukum publik itu dalam arti hukum yang mengatur hubungan antar negara dengan warga negara, yang sifatnya vertikal tentu saja, yang mengatur hal-hal yang bersifat kepidanaan. Nah, sebelum kita lihat lebih jauh seperti apa wajah hukum pidana di Indonesia ini, kita perlu lihat dulu ya pengertian hukum pidana ini secara lebih spesifik. Mengutip pendapat dari Algra Jansen, beliau mengatakan bahwa hukum pidana adalah alat yang digunakan oleh seorang penguasa atau hakim untuk memberi peringatan kepada orang yang telah melakukan perbuatan terlarang, yaitu tindakan pidana, dengan cara mencabut hak-hak yang seharusnya dinikmati terpidana tersebut atas nyawa, kebebasan, dan harta kekayaan. Jika seandainya terpidana tersebut tidak melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Nah, ini menurut Algra Jansen. Sementara Kansil mengatakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai setiap perbuatan pelanggaran dan setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan terhadap kepentingan umum disertai dengan suatu ancaman atas perbuatan tersebut berupa kenestapaan. Ini menurut Kansil. Oleh karena itu, ya berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tadi, ya dapat kita simpulkan bahwa hukum pidana adalah seluruh peraturan yang memisahkan antara perbuatan mana yang boleh dilakukan dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan. Dan apabila dilarang tersebut, apabila larangan tersebut dilanggar, terdapat sebuah ancaman ya berupa kenestapaan kepada pelakunya. Nah, ini dalam arti negara ini kan memiliki fungsi untuk mewujudkan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, negara membuat aturan berupa misalnya hukum pidana. Ya, hukum pidana ini tentu tujuannya agar masyarakat mematuhi apa yang menjadi aturan-aturan dalam hukum tersebut yang bermuara nanti kepada ketertiban. Tentu isinya berupa larangan-larangan atau perintah-perintah dan bisa juga kebolehan. Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Ya, kalau dilanggar juga, dilakukan juga, maka ada sanksi. Sedangkan perintah sebaliknya adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kalau tidak dilakukan, ada sanksi. Ya. Nah, misalnya apa? Ya, dalam pidana ini larangan mencuri, larangan merampok, larangan membunuh, larangan menganiaya, ya, larangan menghina, larangan asusila misalnya. Nah, ini larangan. Ya, ada pasal-pasal dalam undang-undang hukum pidana itu yang mengatur tentang ini. Nah, ketika ada
seseorang yang melanggar ya larangan ini, maka sanksi akan diberikan. Ya. Nah, contoh lain untuk perintah, ya, tentu ini suatu yang diperintahkan oleh negara dan harus dilakukan. Misalnya, ya kita diperintahkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas, memakai helm, melengkapi surat-surat, mematuhi rambu-rambu misalnya, ya. Lalu kita diperintahkan untuk membayar pajak misalnya, ya, atau kita diperintahkan untuk mengikuti apa yang menjadi kebijakan-kebijakan ya dari negara. Nah, ini tentu ada sanksi nanti, ya, kalau yang tidak melakukan atau mengikuti perintah tersebut. Nah, apa ancamannya? Ya, ancamannya tentu kalau pidana ini dia memberikan kenestapaan. Kenestapaan itu memberikan penderitaan, yang membalas perbuatan itu kepada seorang. Itu memang tujuan dari pemidanaan ini, ya, untuk memberikan kenestapaan, memberikan kesengsaraan, untuk pembalasan. Ya, ini ya memang menurut aliran klasik, ya. Misal orang membunuh, ketika terjadi pembunuhan, itu sanksi pidana bagi si pembunuh itu harus yang setimpal, yang kira-kira sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. Misal di penjara, di penjaranya harus lama, 15 tahun misalnya. Ya, jadi harapannya memenjarakan orang selama itu memberikan balasan yang setimpal atas perbuatan pembunuhan yang dia lakukan. Ya, ya walaupun yang dibunuh tidak kembali, tapi pembalasan untuk orang yang membunuh. Ya, atau orang korupsi, ya korupsi dalam jumlah sangat besar, nah tentu harus sebanding dengan hukumannya di penjara dalam waktu yang lama, ya, agar memberikan efek penderitaan, kenestapaan bagi orang tersebut, gitu, ya. Jadi memang pidana itu sifatnya adalah pembalasan, ya, hukum pidana itu. Bagaimana suatu perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang ya dibalas oleh negara dengan balasan yang setimpal, ya, seperti itu. Nah, adapun tujuan hukum pidana, ya tadi saya menyinggung juga ya aliran klasik. Ada dua sebenarnya tujuan hukum pidana ini. Jika merujuk kepada aliran klasik, ya, aliran klasik ini berarti aliran atau paham-paham terdahulu, yang mana pada zaman dulu hukum pidana dibentuk dengan tujuan untuk menakuti setiap orang yang hendak melakukan perbuatan tindak pidana dengan suatu ancaman berupa siksaan dan penderitaan atau kenestapaan, sehingga bagi orang yang berniat jahat mengurungkan niatnya karena takut dengan ancaman yang diberikan. Ini yang saya katakan tadi. Pada awalnya, ya, hukum pidana ini memang dibuat tujuan itu untuk menakut-nakuti orang atas suatu ancaman-ancaman perbuatan-perbuatan tertentu, ya, berupa hukuman-hukuman yang berat, ya, hukuman penjara hingga hukuman kematian, ya, sehingga apa? Itu memberikan pengaruh, ya, ketika orang ingin melakukan pelanggaran hukum pidana, dia akan berpikir karena sanksi yang berat tadi dan dia akan mengurungkan niatnya. Itu tujuannya. Ya, memberikan efek jera. Ya, sudah ada orang yang melanggar dihukum mati, misal orang pengedar narkoba. Nah, pengedar narkoba itu kan kalau di negara kita, ya, di Indonesia ini itu hukumannya bisa hukuman mati, ya, kalau memenuhi kriteria tertentu.
Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan efek jera. Efek jera, ya kalau bagi yang korban pelaku sudah meninggal tentu tidak, tapi bagi orang lain akan berpikir, akan takut. Ya, nah inilah tujuan hukum pidana menurut aliran klasik. Ya, nah maka dengan diancam seperti itu, orang akan takut untuk melanggar hukum dan dia akan patuh, gitu. Orang takut mencuri, ya orang takut merampok, takut korupsi, ya, takut narkoba, ya takut jadi teroris, takut membunuh dan seterusnya seperti itu. Kalau di Arab hukum pidananya orang mencuri itu dipotong tangannya. Nah itu sama ya konsepnya untuk menakuti, ya memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran pidana, ya. Nah, ini pada awalnya. Namun sekarang, ya, seiring perkembangan zaman, hukum pidana ini berkembang. Ya, tujuannya pun menurut aliran modern, yaitu pada saat ini hukum pidana dibentuk dengan tujuan untuk mendidik dan membimbing perilaku orang yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana, ya, agar setelah masa pemidanaan selesai dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat. Nah, ya, ini tentu sifatnya lebih edukatif di sini, ya. Kalau pada aliran klasik tujuan hukum pidana ini untuk fungsi pembalasan, ya. Sedangkan dalam aliran modern fungsi hukum pidana ini atau tujuan hukum pidana ini lebih kepada untuk pembinaan, bagaimana memperbaiki ya seseorang yang terlanjur melanggar hukum, ya dalam masa pemidanaan ketika dia di penjara, di sana tidak hanya dikurung, ya, tapi selain di penjara diberikan pembinaan misal berupa pembinaan soft skill, ya, atau pembinaan rohani, agama, mental, karakter. Nah, tujuannya agar nanti ketika dia sudah selesai masa hukumannya, ketika keluar dan kembali ke masyarakat dapat diterima dan berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, orang bisa dipenjara atau orang melanggar hukum bisa merampok, mencuri, begal, ya membunuh dan sebagainya itu bisa saja misalnya orang mencuri atau merampok karena tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan disebabkan lagi karena tidak punya skill atau keahlian apa-apa sehingga akhirnya kriminal, ya. Atau orang membunuh itu karena imannya lemah, ya, agamanya lemah misalnya. Ya, orang korupsi juga itu karena agamanya, imannya lemah misalnya. Ya, jadi teroris juga sama seperti itu. Nah, inilah yang dibina. Ya, diberikan pendidikan, ya, pendampingan supaya ketika keluar nanti dia sudah lebih baik. Nah, tujuan dalam aliran modern ini menurut saya ini yang bagus, ya. Karena ada solusi di situ. Dia tidak hanya mengurung orang sekian tahun, keluarnya nanti gitu lagi masih, tapi diberi pembinaan, pendampingan agar nanti ketika keluar selesai menjalankan hukuman, dia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima di masyarakat dan tidak dianggap sebagai sampah masyarakat. Kan ini yang banyak pemahaman di masyarakat bahwa mantan narapidana itu dianggap sampah, padahal tidak. Sekarang di penjara itu ada fungsi-fungsi begitu, ya. Diberikan skill, ya, misalnya ya seperti keterampilan, ya, keterampilan perbengkelan, kelistrikan, otomotif, ya, kerajinan, memasak dan sebagainya. Itulah gunanya untuk memberikan skill, ya, kemampuan kepada terpidana yang dapat digunakan nanti ketika dia sudah kembali ke masyarakat. Nah, itulah tujuan dari hukum pidana itu. Nah, lalu fungsi hukum pidana.
Adapun fungsi hukum pidana ya adalah sebagai sebuah perangkat untuk mengatur dan membatasi kehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak melebihi batasan-batasan yang ditentukan, sehingga cita-cita suatu negara untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dapat terwujud ya karena kedamaian, kesejahteraan dan keamanan masyarakat itu dapat timbul dari proses hidup masyarakat yang tertib ya. Nah, jadi fungsinya ya hukum pidana ini sebenarnya untuk mewujudkan ketertiban di masyarakat. Jadi dengan mengeluarkan aturan-aturan ya berupa perintah, larangan ya atau kebolehan, nah diharapkan masyarakat tahu, masyarakat paham tentang aturan-aturan itu dan tidak melanggar. Nah, inilah tujuannya agar masyarakat itu tertib hidupnya. Kalau semua ketentuan dalam hukum pidana itu dipatuhi oleh masyarakat, mudah-mudahan tertib. Ya, seperti di negara-negara maju ya, fungsi pidana ini ya dalam penerapannya aparat penegak hukum itu seperti polisi misalnya itu tidak seberat dulu ya, atau seberat ya di negara-negara yang masih tertinggal atau berkembang karena budaya sadar hukum masyarakatnya tinggi ya, tertib hukum masyarakatnya tinggi, masyarakat patuh dengan aturan ya. Nah, sehingga pada gilirannya menciptakan suatu kehidupan yang tertib, aman dan damai di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah fungsi hadirnya hukum pidana itu dalam suatu kehidupan masyarakat pada suatu negara. Ya, untuk mewujudkan ketertiban dengan cara memberikan batasan-batasan terhadap kehidupan masyarakat agar hidup antar sesama ya masyarakat itu tertib ya, tidak saling melanggar hak masing-masing ya, namun tahu menjadi apa yang menjadi batasan-batasannya. Nah, gitu ya. Itu tujuannya untuk mewujudkan ketertiban. Nanti ketertiban nanti akan bermuara lagi kepada kedamaian, kesejahteraan di masyarakat. Begitu ya. Nah, sekarang kita masuk kepada poin utamanya, yaitu hukum pidana di Indonesia. Tadi sedikit pengantar tentang hukum pidana. Nah, sekarang baru kita masuk tentang hukum pidana di Indonesia. Sebenarnya saya katakan tadi, ya kita dalam sistem hukum di Indonesia ini mengenal yang namanya hukum pidana. Ya. Nah, adapun wajah hukum pidana di Indonesia, ya dapat kita lihat bahwa Indonesia ini mempunyai dua sistem hukum pidana, yaitu hukum pidana yang berasal dari negara barat, tepatnya dari Belanda, yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, ya, dan hukum pidana adat. Nah, keduanya merupakan hukum yang berjalan beriringan. Akan tetapi, hukum pidana adat tidak termuat dalam peraturan baku, baik itu dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang dibentuk secara khusus. Sehingga dalam pelaksanaannya, hukum pidana adat tidak mempunyai kepastian dan perlindungan hukum. Nah, inilah wajah hukum pidana di Indonesia. Artinya, di negara kita ini, dalam sistem hukum Indonesia, kita punya dua hukum pidana, yaitu hukum pidana barat dan hukum pidana adat. Ya, ingat itu, ada dua hukum pidana yang dipakai oleh negara kita dalam sistem hukum kita, yaitu hukum pidana adat dan hukum pidana barat. Yang mana ya hukum pidana barat ini merupakan hukum pidana peninggalan kolonial Belanda. Jadi dulu ketika kita merdeka ya tahun 45, kita ini kan beralih dari negara yang namanya Hindia Belanda menjadi negara Indonesia. Nah, ketika beralih kekuasaan ini ya, negara ini ya tentu yang namanya negara kan harus ada hukum, termasuk hukum pidana. Nah, karena dulu baru merdeka ya, kita belum sempat dan belum mampu membuat undang-undang hukum pidana yang memadai ya, sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan negara pada saat itu, maka
diterapkanlah berdasarkan asas konkordansi, ya kita tetap menggunakan ya KUH pidana peninggalan Belanda sepanjang belum ada hukum pidana yang baru yang mampu dibuat oleh negara kita. Nah, tentu ya dengan sedikit penyesuaian-penyesuaian maka diadopsilah kitab undang-undang hukum pidana dari Belanda itu dan kita pakai menjadi kitab undang-undang hukum pidana di Indonesia ini. Maka kalau kita lihat KUHP itu memang narasi-narasi atau premis-premis yang ada di dalamnya itu memang sangat mencerminkan budaya Barat memang, ya karena itu kan dari Belanda asalnya, Eropa. Ya kalau boleh jujur sebenarnya banyak juga ya atau secara umum belum sesuai ya dengan cita-cita hukum atau karakteristik budaya masyarakat kita sebenarnya. Ya, karena itu hukum dari negara jauh di sana entah barantah pakai di sini di negara kita ya terkesan ya tentu dipaksakan memang. Karena idealnya hukum itu harus dibuat dan dilahirkan ya berdasarkan situasi ya kondisi sosial, budaya dan kebutuhan masyarakat pada wilayah tempat hukum itu lahir. Idealnya begitu. Nah, sedangkan KUHP ini kan dari Belanda asalnya. Tentu itu mencerminkan budaya dari Belanda pula. Contoh saja misal yang tidak sesuai dengan budaya kita. Dalam KUH pidana itu ya yang dikatakan sebagai perzinahan jika dilakukan oleh salah satu atau kedua orang yang sudah dalam ikatan pernikahan. Misal ada seorang pria sudah menikah ya berzinah dengan seorang perempuan walaupun belum menikah. Atau malah kedua-duanya suaminya sudah punya istri, yang laki-laki sudah punya istri, yang perempuan sudah punya suami, berzina. Itu baru dikatakan zina. Karena ada ikatan pernikahan salah satu atau kedua pihak. Tapi kalau yang melakukan perzinahan itu adalah sama-sama masih lajang, dewasa, suka sama suka, dan tidak ada unsur paksaan, maka ini hukum pidana kita tidak mampu untuk menyentuhnya. Nah, ini problem. Ya. Jadi kalau perzinahan dilakukan oleh bujang gadis, ya, cukup umur, ya, tidak ada unsur paksaan, ya suka sama suka begitu, itu KUH pidana kita tidak mampu untuk menghukum. Nah, ini contoh kelemahan, ya. Nah, kalau dikaji lebih jauh, sebenarnya memang tidak sesuai dengan budaya kita. Dan itu tidak bisa disalahkan, karena memang KUH pidana ini adalah warisan dari Belanda yang kita pakai. Salahnya kenapa kita tidak mampu untuk membuat kitab undang-undang hukum pidana sendiri yang progresif sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan masa ya tempat di mana hukum pidana itu dilahirkan. Ya. Nah, begitu. Dan itu sampai hari ini masih berlaku kitab undang-undang hukum pidana warisan dari Belanda. Nah, di sisi lain ya di negara kita ini juga menerapkan hukum pidana adat. Ya. Nah, adapun hukum pidana adat ini ya lahir dari masyarakat ya berasal dari nilai-nilai kesusilaan ya yang atau nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat yang dimanifestasikan ke dalam bentuk hukum-hukum adat yang berlaku bagi masyarakat. Dan ini memang merupakan kekayaan kita ya, merupakan wawasan Nusantara kita karena memang Indonesia ini dikenal sebagai negara yang majemuk, negara yang pada awalnya memang tersusun atas berbagai macam perbedaan ya, baik itu suku, adat, ras, etnis, budaya, agama, bahasa.
Nah, yang mana tiap-tiap itu tentu memiliki budayanya masing-masing, kelompok-kelompok masyarakat masing-masing yang melahirkan hukum adatnya masing-masing, termasuk dalam hukum pidana adat. Ya. Nah, inilah merupakan ciri negara kita sebenarnya. Nah, namun tidak bisa dipungkiri ya, kedudukan hukum pidana adat negara kita ini ya memang ini untuk melengkapi saja hukum pidana formal yang kita adopsi dari barat itu. Ya, sesuai dengan apa namanya konsekuensinya ya. Yang namanya hukum adat itu memang dia adalah hukum yang hidup di masyarakat, lahir dari masyarakat, dipakai oleh masyarakat. Nah, sepanjang masyarakatnya mau memakai, menggunakan, ya, mengakui eksistensi hukum adat itu, dia akan hidup. Tapi sebaliknya, kalau masyarakat sudah mulai meninggalkan, ya, tidak dipatuhi lagi, lama-lamaan akan hilang. Inilah kelemahan dari hukum adat memang, karena dia bersifat tidak tertulis. Beda dengan hukum tertulis yang memberikan kepastian hukum dan berkekuatan mengikat yang cukup ya dibanding dengan hukum adat. Nah, namun dalam wajah hukum kita di Indonesia ini, hukum adatnya juga diakui sebenarnya sebagai bentuk hukum nasional. Konstitusi kita pun juga mengakui keberadaan hukum adat ini, dan namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional. Maka sifatnya saya katakan tadi ini melengkapi. Ya, contoh saja kasus tadi ya, bahwa dalam KUH pidana yang dikatakan perzinahan, sebagaimana saya katakan tadi, kalau dilakukan oleh bujang gadis ya cukup umur, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan, itu tidak mampu KUH pidana untuk menjangkaunya. Nah, maka untuk mengisi kekosongan hukum ini maka masuklah hukum adat. Nah, ya, karena tidak boleh ya ada kekosongan hukum, ada peristiwa hukum tapi tidak ada hukumnya, itu kan nanti akan menjadi permasalahan baru. Maka masuklah hukum-hukum adat ini ya, hukum pidana adat ini untuk menyempurnakan hukum pidana barat atau hukum pidana positif yang kita pakai ya. Karena memang ya KUH pidana kita itu tidak sempurna. Ya, yang namanya hukum tertulis pasti tidak sempurna dan perlu perbaikan dan perlu disempurnakan. Nah, maka sambil menunggu itu diperbaiki, maka hukum adat ini masuk atau hukum pidana adat ini masuk untuk menyempurnakan kelemahan-kelemahan dari hukum pidana ya formal yang kita gunakan. Ya, kitab undang-undang hukum pidana itu. Nah, jadi kalau pelaku perzinahan yang tadi saya katakan, kalau yang melakukan sama-sama bujang gadis tadi itu ya karena tidak mampu KUH pidana menyentuh, maka masuk adat. Nah, maka yang kita lihat di lingkungan kita kan di masyarakat, kalau ada orang berbuat salah seperti itu, nah maka adat menunggu tuh. Ya. Akan diselesaikan menurut adat. Ada lembaga adat yang menyelesaikannya. Ya, sanksinya pun sanksi adat. Nah, begitu. Jadi namun tetap ya kedua jenis hukum pidana ini, baik hukum pidana formal yang berasal dari barat maupun hukum pidana adat ya, itu adalah hukum ya yang berlaku di Indonesia. Nah, ini ya penjelasan tentang ya hukum pidana barat yang tadi saya katakan. Karena sudah saya jelaskan tadi, saya lanjutkan saja ya. Nah, ini juga hukum pidana adat. Nah, sekarang kita masuk saja kepada perbedaan hukum pidana barat dan hukum pidana adat. Apa sih yang jadi perbedaan keduanya? Ya, ini supaya semakin memantapkan pemahaman kita ya. Pertama, hukum pidana adat itu bersumber dari kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat adat. Sedangkan hukum pidana barat bersumber dari undang-undang yang dibuat oleh raja, kepala negara, penguasa atau lembaga berwenang. Nah, ini beda yang pertama ya. Kalau hukum pidana adat itu sebagaimana yang saya katakan, dia lahir dari masyarakat, living law secara bottom up.
dia lahir. Ya, bottom artinya lahir dari bawah di masyarakat, baru dia up naik menjadi hukum yang berlaku bagi masyarakat itu. Nah, tentu nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat itu sesuai dengan adat budaya masyarakatnya. Maka wajar nanti kalau antara satu kelompok masyarakat dengan masyarakat lain, suku dengan suku lain misalnya, itu berbeda hukum adatnya. Ya. Karena sesuai pula dengan budayanya, dengan apa namanya, landasan kesusilaan yang dianut, ya. Kalau masyarakat misal suku-suku di Indonesia ini, suku Melayu misalnya, Minang, itu adatnya hampir mirip karena dia berdasarkan agama Islam, ya. Maka adat-adatnya pun mencerminkan nilai-nilai Islami. Tapi kalau di masyarakat Indonesia bagian timur, ya, yang bukan Islam misalnya seperti di Papua, ya, di Nusa Tenggara dan sebagainya, itu hukum adatnya beda dengan di bagian barat, ya, karena dia mencerminkan pula agama yang dia anut. Nah itu, ya, hukum-hukum adat itu merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai agama, nilai kesusilaan yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, gitu. Ya. Nah, maka dia lahir dari masyarakat. Nah, sedangkan hukum pidana barat, ya, atau hukum pidana formal yang kita gunakan sekarang ini tentu adalah dibuat oleh pemerintah. Ya, kitab undang-undang hukum pidana itu pemerintah yang membuat, ya, penguasa yang membuat melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut undang-undang, ya. Kalau undang-undang itu kan tugas DPR dengan presiden, gitu. Nah, maka dikatakan bersifat top down, ya. Top down dalam arti top itu dikeluarkan dari atas, dari penguasa atau negara, down diterapkan ke bawah kepada masyarakat, gitu. Jadi itu bedanya, ya. Itu beda yang pertama. Lalu perbedaan kedua, karena sumber dari kebiasaan bentuk hukum pidana adat adalah tidak tertulis, sedangkan bentuk hukum pidana barat adalah tertulis karena disusun lebih dahulu oleh lembaga yang berwenang. Nah ini, ya, jelas, ya. Hukum pidana adat itu sumbernya adalah kebiasaan-kebiasaan yang hidup, yang ada di tengah-tengah masyarakat atau kelompok masyarakat yang menganutnya. Yang mana kebiasaan-kebiasaan itu, adat istiadat itu bersumber lagi dari nilai-nilai agama, nilai-nilai kesusilaan, ya, yang dianut oleh masyarakatnya. Itu, ya, yang menjadi sumber dari hukum pidana adat. Nah, sedangkan hukum pidana barat, hukum pidana barat yang merupakan hukum pidana formal yang kita pakai di negara kita ini ya sumbernya ya dari pembuat undang-undang, ya. Ya, namun tentu saja pembuat undang-undang kan dalam membuat undang-undang tidak sembarangan juga. Dia akan menggali dulu nilai-nilai apa yang sesuai dengan masyarakat, dibutuhkan masyarakat, ya, aspirasi masyarakat, ya, nilai-nilai termasuk nilai agama, nilai adat budaya, ya, kalau negara kita ini, itulah yang nanti menjadi material dari apa, hukum pidana formal yang kita anut, ya. Idealnya begitu. Tapi ya memang sekarang kalau KUHP yang ada belum mencerminkan itu memang. Karena tadi saya katakan bahwa KUHP itu kan warisan Belanda, ya. Asalnya dari negeri Belanda, tidak dibuat sendiri oleh kita sesuai dengan kebutuhan. Itu memang masih menjadi permasalahan, ya, hingga hari ini. Jadi itu, ya, beda kedua. Lalu yang selanjutnya bahwa sifat hukum pidana adat biasanya fleksibel, artinya hukum pidana adat itu dinamis, berkembang, mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan sifat dari hukum pidana barat adalah rigid atau kaku, sehingga sulit untuk dilakukan perubahan. Ya, ini sesuai dengan sifatnya, ya. Kita sifat ini kembali ke sifat hukumnya sebenarnya. Sifat hukum adat atau sifat hukum tidak tertulis dan hukum tertulis lah, gitu. Ya, atau hukum adat dan hukum negara. Yang namanya hukum adat atau hukum pidana adat itu memang biasanya fleksibel, ya, dinamis, dan perkembangannya itu perkembangan-perkembangan yang memang muncul dari perkembangan masyarakatnya sendiri. Jadi dia bisa bergeser terus, ya, sepanjang memang masyarakatnya menghendaki, gitu. Bisa aja
Ya, sanksi-sanksi ya jenis-jenis pelanggaran adat sepanjang disepakati oleh masyarakat, dia bisa selalu berubah terus mengikuti perkembangan dan kebutuhan di masyarakatnya. Karena memang itu kembali ke masyarakat. Ya. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itulah yang lahir sebagai hukum adat. Ya, misal terkait perbuatan salah ya, muda-mudi di desa-desa misalnya, dia di tempat kita. Mungkin kalau dulu orang, kalau laki-laki bertandang ke rumah perempuan itu tidak boleh ya, harus ada misalnya ibunya namanin gitu kan, atau duduk di bawah tangga saja, perempuannya di atas misalnya gitu, terus dibatasi jam sampai jam 8 misalnya atau jam 9. Nah mungkin hari ini sudah berkembang, bergeser, sudah boleh ke rumah perempuan, naik ke rumah boleh, jamnya sudah sampai jam 10 boleh gitu kan ya. Nah itu contoh dinamika ya, atau ya fleksibilitas dari hukum adat. Dulu misal di suatu tempat, kalau perempuan harus pakai adatnya pakai kain sarung gitu kan ya, harus pakai jilbab misalnya, kalau tidak melanggar adat. Nah mungkin hari ini karena sudah berpengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan zaman, sudah boleh pakai celana biasa ya, katun atau jeans ya, sudah bisa lebih luas lah gitu. Nah inilah adat ya. Ya sepanjang masyarakat menghendaki, jadilah dia hukum adat gitu. Nah itu kelebihan hukum adat, memang dia fleksibel, dinamis ya, tapi memang kelemahannya dia kan tidak memberi kepastian hukum karena tidak pernah ditulis. Walaupun sekarang sudah banyak juga hukum adat yang dituliskan di dusun-dusun misalnya ya, desa-desa, itu tujuannya untuk memberikan kepastian hukum. Nah sedangkan hukum pidana barat tadi yang merupakan hukum formal kita ya, dia karena dia belum tertulis ya, undang-undang ya pastilah kaku ya, maka perlu adanya perubahan-perubahan terus secara berkala, maka adanya revisi undang-undang itu kan. Kalau ada undang-undang dasar itu amandemen namanya, itu untuk apa, menyempurnakan mengejar ketertinggalan undang-undang itu terhadap perubahan-perubahan sosial di masyarakat. Nah, maka perlu ada perubahan terus. Namun kalau tidak dirubah, nah ini yang jadi problem. Dia akan out of date nanti, kadaluarsa. Banyak substansinya yang tidak relevan lagi dengan perkembangan di masyarakat. Nah, maka harus diperbaharui. Nah, terkadang proses pembaruan ini yang memakan waktu yang lama, sehingga banyak substansi ya, materi muatan undang-undang itu yang tidak relevan dengan kebutuhan atau perkembangan di masyarakat. Nah, begitu ya sifatnya. Lalu menurut cara mempertahankannya, hukum pidana adat itu didasarkan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Sedangkan hukum pidana barat mempertahankannya terbagi dua, yaitu ya hukum material yang berisikan aturan-aturan hukum, dan hukum formil atau hukum acara yang berisikan tata cara menjalankan suatu aturan hukum material tadi ya. Ya, ini adalah cara mempertahankan, inilah cara apa namanya, mempraktekannya lah ya, cara merealisasikannya suatu hukum itu. Ya kalau itu hukum pidana adat, ya dia kembali kepada norma-norma yang disepakati oleh masyarakat adatnya. Bagaimana cara mempertahankannya? Ya, misalnya ada di suatu desa sepasang muda-mudi berbuat salah perzinahan. Nah, ini bagaimana cara mempertahankan hukum adat ini? Hukum adatnya ada nih, kalau berzinahan itu tidak boleh, ada sanksinya. Nah, namun cara menerapkannya kembali kepada apa namanya, norma-norma adat yang hidup di sana atau lembaga adat di sana. Misalnya didudukkan keduanya, dihadapkan dengan lembaga adat, nenek mama, tuan tenggana, cerdik pandai di sana untuk dilihat hakamnya apa ya. Terus hakam itu ya perbuatannya apa, lalu dari hakamnya dilihat hukumnya apa, hukum itu sanksinya yang sesuai apa berdasarkan kesepakatan dari lembaga adat dan mengacu kepada norma-norma yang berlaku. Biasakan ada standar-standarnya itu. Misal kalau perzinahan itu dianggap perbuatan
pelanggaran berat, ya sanksinya bisa saja mungkin 1 ekor kerbau, lalu apa namanya kelapa berapa kan, asam garamnya, lalu untuk cuci kampungnya kan gitu. Nah itu tergantung standar-standar yang memang disepakati dari awal sebagai ya sanksi gitu. Biasanya kan kalau adat itu seperti misalnya yang berbuat salah ada ayam, kambing, kerbau, itu kan tingkat-tingkatan ya. Kalau ringan ayam, yang sedang kambing, kalau yang berat itu kerbau gitu. Misal contoh orang masuk halaman rumah orang bawa parang marah-marah, dibacoknya pohon orang itu. Nah ini melanggar adat nih. Tapi adat yang mana? Adat yang ringan, sedang atau berat? Nah tergantung nanti analisis hakam hukum dari lembaga adat ingin menentukan apa. Tapi kalau dia baru masuk perkalangan rumah orang bawa parang diacungkan begini tapi masih di luar, sanksinya ini. Tapi kalau sudah masuk ke rumah sudah ngancam-ngancam, sanksinya ini. Itu tergantung gitu. Ya misalnya ya. Nah, kalau hukum pidana barat atau hukum pidana formal yang kita gunakan, yaitu sudah ada aturan main yang jelas ya. Dia dua tuh, ada hukum pidana material dan formilnya. Hukum pidana material itu adalah hal-hal yang diatur sebagai larangan atau perintah tadi, sedangkan hukum pidana formil itu adalah cara-cara dalam mempertahankan hukum pidana material, dan itu jelas ada ketentuan yang diatur secara eksplisit tertulis gitu. Ya. Bagaimana proses mengadili seseorang yang melanggar hukum pidana, misalnya orang mencuri, merampok, korupsi, ya ada pelanggaran hukum pidana material. Lalu bagaimana untuk mengadili orang ini menurut hukum pidana formalnya atau formilnya, itu diatur, ya. Misal diperiksa dulu oleh penyelidik polisi, lalu penyidik polisi, setelah berkasnya lengkap dilimpahkan ke kejaksaan untuk dituntut dan didakwa. Lalu di pengadilan untuk diputus hukumannya apa dengan prosesnya sesuai dengan tata urutan itu, ya, masa penahanannya, terus berkas seperti apa, penahanannya di mana dan seterusnya, ya itulah sebagai hukum cara formalnya atau formilnya, ya begitu. Nah maka selanjutnya masih ya perbedaan hukum pidana adat dan barat tadi. Penegakan hukum pidana adat tidak mempunyai tempat yang disediakan secara khusus dan biasanya dilakukan di kediaman kepala adat. Sedangkan hukum pidana barat mempunyai tempat khusus untuk melaksanakan penegakannya itu di pengadilan. Nah, ini kan yang tadi saya contohkan, kalau ada orang melanggar adat, misalnya adat berbuat salah muda-mudi, ya, misalnya adat pelanggaran yang lain, misalnya tentu di mana diselesaikan permasalahan adat ini, biasanya di kediaman ya kepala adat. Kepala adat itu siapa? Ya kalau di desa misalnya atau di mana ya tentu apa yang mengepalai itu, misalnya rumah kepala desa ya. Ya rumah Pak RT bisa ya kalau itu bukan di desa-desa, atau lurah, RW, itulah ya kira-kira. Nah, nanti barulah didudukkan situ, ada lembaga adat di situ yang memahami adat, baru dianalisis hakamnya dan hukumnya apa gitu. Sampailah pada sanksi nanti. Nah, kalau hukum pidana barat ya ini formal ya yang kita terapkan, tentu proses mengadili itu di pengadilan ya pada akhirnya dengan tahapan-tahapan dari misal dari kepolisian dulu diselidiki dan sidik, lalu dilimpahkan kejaksaan untuk dituntut ya dan didakwa di pengadilan untuk diputus ya berapa hukumannya kan gitu. Nah, selanjutnya hakim yang menjadi pemutus perkara dalam hukum pidana adat adalah kepala adat atau tokoh adat. Sedangkan dalam hukum pidana barat ya tentu adalah langsung hakim pengadilan ya. Ya, ini kan lanjutan dari yang tadi ya. Tentu ada kepala-kepala lembaga adat. Nah, ya, itu kalau untuk hukum pidana adat, sedangkan untuk hukum pidana barat atau hukum pidana formal, ya itu adalah hakim di pengadilan untuk memutus hukuman untuk seseorang. Ya, itu sama itu konsepnya ya. Kepala lembaga adat atau hakim itu ya sama, itu sebagai orang yang memutus hukuman atas pelanggaran-pelanggaran pidana yang dilakukan. Ya kalau
lembaga adat untuk hukum pidana adat, sedangkan hakim untuk hukum pidana formal atau hukum pidana barat yang kita gunakan. Nah, akhirnya gagasan mengenai hukum pidana Indonesia ke depan, tadi saya sudah menyinggung-nyinggung ya kelemahan kitab undang-undang hukum pidana kita ya, karena kitab undang-undang hukum pidana itu adalah sebenarnya undang-undang darurat yang dipakai ketika kita merdeka, yang mana sampai hari ini belum juga ada pembaharuan dan sudah sangat tidak relevan sebenarnya ya. Oleh karena itu, dalam gagasan pembaharuan hukum pidana Indonesia, pemerintah telah membentuk sebuah rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana atau RUU KUHP pada tahun 2005. Dan yang terbaru ialah RUU KUHP pada tahun 2020 yang di dalamnya berisi tentang beberapa pengaturan tentang hukum pidana adat, sehingga hukum pidana adat diharapkan nantinya mempunyai kepastian dan pelindungan hukum dalam pelaksanaannya selama hukum pidana adat tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi dalam ius konstituendum ya atau cita-cita hukum negara kita ini sebenarnya sudah ada upaya ya, bahkan bukan 2005, bahkan tahun 80-an dulu Secipto Harjo sudah mulai juga dulu ya. Lalu tahun 2005 berhasil dibuat RUU KUHP, tapi belum juga disahkan. Bahkan tahun 2020 ini dibuat lagi RUU KUHP yang mana secara substansinya, nah ini poin pentingnya, bahwa undang-undang hukum pidana kita itu nanti mencerminkan ya sistem hukum yang hidup di negara kita. Ingat ya, saya sudah pernah menjelaskan bahwa di negara Indonesia ini hidup ya, hukum itu hukum barat hidup, hukum agama hidup, dan hukum adat hidup. Nah, maka dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana terbaru ini, ketiga jenis hukum ini masuk menjadi substansi atau materi muatan atau yang menjiwai lahirnya kitab undang-undang hukum pidana Indonesia ya. Nilai hukum baratnya masuk ya, nilai hukum adat masuk, dan nilai hukum agama masuk. Itulah sebagai kemajuan ya, hukum progresif ya, yang tentu saja sangat sesuai dengan ciri atau karakteristik sistem hukum yang ada di Indonesia. Maka harapan kita sama-sama bahwa RUU KUH pidana ini segera disahkan agar dalam penegakan hukum pidana sudah memiliki undang-undang yang lebih sempurna dibanding sebelumnya. Ya, maka demikian penjelasan saya, presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.